Uji coba tilang uji emisi dilakukan hari ini di DKI Jakarta sebagai upaya mengurangi tingkat polusi. Agenda uji coba ini merupakan pra-razia sebelum diberlakukan tilang uji emisi secara serentak pada 1 September 2023 mendatang. Uji coba tilang uji tes emisi ini pertama-tama dilakukan sampling dari mobil dan motor yang melewati jalan Asia Afrika. Nantinya plat kendaraan akan dicek di aplikasi e-uji emisi. Jika data menunjukkan kendaraan itu belum melakukan uji emisi, maka akan langsung dilakukan tes di tempat. Hasil tes akan langsung keluar ketika petugas sudah selesai memeriksa gas buangan. Bagi kendaraan yang tidak lolos tes diberi teguran sebelum nantinya akan diberlakukan tilang uji emisi pada 1 September 2023. Gabungan petugas dari suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan pada Jumat pagi menerapkan uji coba tilang uji emisi di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya, sejumlah pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, dikenai tilang teguran. Nantinya pada tanggal 1 September akan diberlakukan tilang dengan denda maksimal Rp500.000. Lebih lengkap kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Saat ini ada di salah satu lokasi uji coba tilang uji emisi. Karima, jadi bagaimana teknisnya uji coba tilang emisi ini? Ya, teknis uji coba tilang uji emisi tadi sudah dilakukan untuk di daerah Jakarta Pusat di Jalan Asia Afrika, di mana Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat bersama pihak kepolisian bersama-sama melakukan uji coba tilang uji emisi, tepatnya di depan pintu 1 Stadion GBK. Tadi pelaksanaan uji emisi dilakukan jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat mendirikan tenda dan juga ada beberapa mesin yang dijalankan untuk melakukan uji coba emisi, uji coba tes buangan gas, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Adapun teknis tadi uji coba emisi dilakukan baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dan juga kendaraan angkutan. Jadi tidak hanya kendaraan motor dan mobil pribadi saja, tetapi juga ada truk dan juga kendaraan umum lainnya dan juga kendaraan pengangkut barang lainnya. Nah, tadi sebelum dilakukan pengecekan buangan gas di kendaraan tersebut, pertama-tama pihak Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan sampling untuk kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4, yang dimana plat nomor tersebut dimasukkan ke aplikasi e-uji emisi yang dapat didownload di ponsel masing-masing, yang dimana nantinya jika plat nomor tersebut tidak terdata dalam aplikasi e-uji emisi tersebut, maka kendaraan tersebut baik itu roda 2 maupun roda 4 langsung dilakukan tes buangan gas di lokasi tempat tes berada. Nah, lalu nantinya jika hasil dari data yang ditunjukkan dari aplikasi tersebut bahwa plat nomor atau kendaraan tersebut tidak lolos uji emisi maupun hasil tes langsung dari buangan gas tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau melebihi CO dan HO-nya melebihi persentase rata-rata, maka dinyatakan tidak lolos. Lalu jika sudah dinyatakan tidak lolos pada hari ini, karena hari ini adalah pra-razia, maka sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan juga himbauan agar pengendara bisa melakukan cek emisi secara berkala ataupun melakukan penyehatan terhadap kendaraan yang sedang dipakai. Nah, lalu tidak hanya itu juga, selain teguran, pihak kepolisian maupun Dinas Lingkungan Hidup juga memperingati bahwa untuk uji coba tilang tes emisi ini hanya berlaku pada hari ini. Jadi nanti pada tanggal 1 September secara serentak seluruh DKI Jakarta akan mulai menerapkan sistem tilang. Nah, perlu diketahui bahwa memang uji coba tilang uji emisi ini tidak hanya dijalankan di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, tetapi ada 5 titik lokasi yang dijalankan di DKI Jakarta. Untuk Jakarta Pusat ada di Jalan Asia Afrika, untuk di Jakarta Selatan ada di Terminal Blok M, dan lalu untuk di Jakarta Timur ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Barat ada di Taman Anggrek, dan Jakarta Utara ada di Jalan Marta Dinata. Kalis. Karima, ini kan tadi Anda memantau juga sejak pagi di sana. Dari pantauan Anda, apakah masih banyak kendaraan yang tidak lolos uji emisi?
Ya, menurut pantauan tim liputan Kompas TV di lapangan, tadi memang ada beberapa kendaraan yang tidak lolos tes uji coba emisi. Bahkan tidak hanya kendaraan bermotor saja, bisa dibilang bahwa semua jenis kendaraan tersebut masing-masing ada yang tidak lolos, seperti kendaraan roda 2 ada yang tidak lolos, kendaraan mobil pribadi roda 4 maupun yang mengangkut barang juga banyak yang tidak lolos. Tetapi untuk persentase yang banyak yang tidak lolos itu banyaknya di motor yang sudah lama tahun produksinya dan juga untuk di mobil truk pengangkut barang. Dan setelah itu tentu saja pihak kepolisian maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat langsung mengimbau dan memberitahu memang bahwa di Jakarta saat ini telah diperbanyak ataupun bahkan pemerintah sedang mengusahakan agar bengkel untuk tes emisi ataupun kios untuk tes emisi dapat dijangkau oleh pengendara. Nah, walaupun memang sampai untuk hari ini tidak diberlakukan razia, tidak adanya dana tilang bagi pengendara yang tidak lolos tes uji emisi, tetapi tentu saja kita harus mempertimbangkan bahwa untuk bisa menguji tes emisi atau bahkan melakukan penyehatan di kendaraan masing-masing perlu dilakukan karena memang polusi udara saat ini di Jakarta khususnya sedang sangat tinggi, dan salah satunya adalah uji coba untuk tes uji emisi ini untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta. Nah, perlu diketahui nanti pada tanggal 1 September nanti ketika razia ataupun tilang telah diberlakukan, nominalnya lumayan cukup besar karena untuk kendaraan roda 2 saja jika tidak lolos emisi dan dilakukan tilang maka akan diberlakukan denda sebesar Rp250.000. Lalu untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp500.000. Jadi untuk mengecek secara berkala melakukan tes emisi di kendaraan kita masing-masing diimbau untuk tidak hanya menghindari razia ataupun tilang, tetapi juga concern kita bersama untuk bisa menurunkan kadar polusi di daerah Jakarta. Paskalis. Terima kasih banyak, Karima Anissa melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta.